Oke, selamat pagi dan selamat siang ya untuk anak-anak SLH Ambon, anak kelas 7. Ketemu lagi dengan Pak Matius ya. Kenapa Bapak bilang selamat pagi dan selamat siang? Karena nanti ada yang kelas pagi dan juga kelas siang ya. Jadi Bapak menyambut dan menyapa kalian semua. Oke, minggu ini Bapak yang mengajar membantu Ibu Marlene untuk mengajar, dan minggu ini kita belajar bersama-sama tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, ini tentunya adalah lanjutan daripada pelajaran minggu lalu ya. Oke, sebelum kita memulai segala pembelajaran kita, Bapak mau kalian juga bisa berdoa ya di tempat masing-masing, dan kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan supaya memampukan kita ya, meskipun Bapak mengajar dari jauh dan anak-anak sekalian juga belajar dari rumah masing-masing, kita tidak bertemu secara langsung ya, tetapi kiranya Tuhan yang memimpin kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan untuk bertemu Tuhan, meskipun melalui video ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati waktu ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan pelajaran hari ini, dan juga berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak kelas 7, sehingga apa yang kami sama-sama pelajari hari ini Tuhan boleh kami resapi, membantu kami berpikir dengan baik, mencerna dengan baik, sehingga kami boleh memahami apa yang perlu kami pahami Tuhan, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kami hati yang taat, hati yang rajin belajar, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang berkati semua peralatan yang kami gunakan, sehingga proses belajar hari ini boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Oke, anak-anak sekalian, jadi kita akan mulai pelajaran kita ya. Namun sebelum itu, kita review sejenak ya. Jadi, apakah anak-anak sekalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, pastinya kita belajar tentang norma-norma. Jadi ada 4 norma ya. Nah, Bapak tidak akan mengulangi penjelasan dari masing-masing norma, karena anak-anak sekalian sudah memahami ya pengertian masing-masing dan juga contoh-contohnya ya. Buktinya kemarin ada sudah banyak yang mengumpulkan tugas di Google Classroom ya. Namun sangat disayangkan juga ada yang tidak kumpul ya. Bapak tidak tahu alasannya apa, tetapi Bapak percaya mungkin kalian sudah mengkomunikasikannya kepada Ibu Marlene ya. Bapak berharap mungkin karena kalian ada kendala, bukan karena kemalasan. Kalau malas, bertobatlah. Oke, itu adalah pelajaran minggu lalu ya tentang norma-norma. Ya, Bapak tidak mengulangi, namun dari sini norma-norma ini yang akan kita lanjutkan hari ini. Apa sih fungsinya? Apa fungsinya norma-norma ini ada? Ya, oke. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran hari ini. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, kognitifnya adalah anak-anak sekalian nanti mampu untuk menjelaskan perilaku yang sesuai norma itu apa sih dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa arti penting norma? Pentingnya norma itu apa sih untuk mewujudkan keadilan? Ini yang menjadi tema kita hari ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita anak-anak sekalian dan juga Bapak mampu menyatakan ungkapan syukur ya dalam atas keberadaan norma dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nanti melalui doa dan juga lagu ya. Lalu anak-anak sekalian juga nanti diharapkan mampu untuk menyajikan hasil telaah kalian ya tentang arti penting norma ya dalam kehidupan bermasyarakat melalui mind mapping ya atau paragraf dan poin-poin. Ya, nanti ada penjelasannya tersendiri melalui tugas ini.
Tapi setelah kalian belajar, maka ada tugas yang harus dikerjakan sebagai latihan. Oke, nah Bapak sudah memberikan soal-soal ini ya, ada 4 nomor yang pastinya Bapak tunggu ya, nanti di Google Classroom, nanti Bapak akan lihat ya, kemungkinan kalian sudah ketika menyaksikan video ini sudah memberikan jawaban-jawaban kalian di Google Classroom. Jadi ini ada 4 hal, apa itu keadilan ya, bagaimana keadilan bisa dicapai ya, mengapa kita sebagai gambaran rupa Allah perlu mengupayakan keadilan ya. Kita ingat pelajaran agama ya dengan Bapak kemarinnya dan juga Pak Steph, bahwa kita sebagai manusia adalah gambaran rupa Allah. Mengapa harus mengupayakan keadilan? Lalu yang keempat adalah apa hubungan kepatuhan terhadap norma-norma dan keadilan. Apa hubungannya norma-norma dan keadilan? Ya. Oke, di sini ada catatan ya. Kerjakan dulu soal ini. Lalu ya semampu kalian ya, sesuai pemahaman kalian, sesuai pemahaman anak-anak sekalian, tulis di Google Classroom. Waktunya 25 menit. Nah, dalam waktu 25 menit jika ada kebingungan tanyalah. Oke. Nah, selanjutnya adalah tontonlah video. Ya, video ini ya. Jadi, setelah mengerjakan soal-soal itu, terima kasih Anda sudah berada di jalur yang benar ya. Kalian sudah patuh terhadap instruksi yang ada jika sudah mengisi soal-soal itu, kemudian menonton video ini. Oke. Nah, kita mulai yang pertama. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Tentunya anak-anak sekalian sudah memberikan jawaban masing-masing ya. Jawaban Anda semua bagus-bagus, namun Bapak ingin kita berdiskusi lebih lanjut ya. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan? Mungkin jawaban Bapak sama dengan jawaban kalian. Iya, ini dia. Ya, kita mulai dari kata adil dulu ya. Kita mulai. Apa sih keadilan? Kata adil, keadilan berasal dari kata dasar adil ya. Ini kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Ya, ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Namun bagaimana kita memahaminya dengan lebih baik? Ya. Jadi keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya atau diperlakukan sebagaimana mestinya. Diperlakukan sesuai haknya ya, atau diperlakukan sebagaimana mestinya. Adil tidak selalu berarti mendapat porsi yang sama. Apakah anak-anak sekalian memahami? Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi, adil itu adalah kondisi di mana semua orang diperlakukan sama dalam arti sesuai haknya, sebagaimana mestinya. Lalu, adil juga tidak harus porsinya sama. Ya. Nanti Bapak kasih contohnya, tapi contoh yang ini ya, yang tidak harus porsinya sama ini, ya, tidak selalu berarti porsinya sama. Misalnya, Tono usia 5 tahun, ya, katakanlah Tono, dia mendapatkan porsi makanan yang lebih sedikit dibandingkan ayah. Nah, apakah ini adil? Tentu saja adil, karena memang Tono sesuai porsinya, ya, sebagaimana mestinya. Oke. Nah, orang yang membunuh diberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan yang melakukan tawuran. Nah, itu jelas sesuai porsinya, itu adil. Oke. Kita lihat lagi contohnya. Ya, pekerja wajib mendapat gaji sesuai kesepakatan dan kinerja. Kita lanjut. Pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan kejahatannya. Ya, pasti anak-anak sekalian memahami ya. Ya, ini gambarnya ya. Jadi, ini tentang kinerja ya. Gaji dan tunjangan lalu kinerja. Apakah sudah seimbang? Kita lihat di sini ya. Nampaknya dari gambar sini ada ketidakseimbangannya. Dia
agak ini ya, agak kewalahan karena gajinya besar sekali sedangkan kinerja kurang. Nah, ini contoh yang ketidakadilannya. Seharusnya itu adalah apa yang menjadi gajinya itu seharusnya sesuai dong dengan kinerjanya. Misalnya satu pekerja di kantor, kalau dia kerjanya bagus, berhasil memajukan perusahaan, maka pasti bosnya kemudian mempromosikan dia, naik pangkat, lalu kenaikan gaji dan lain sebagainya. Nah, lalu juga pekerja itu wajib ya mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan, ya. Itu keadilan, ya. Lalu pelaku kejahatan harus dihukum sesuai dengan kejahatannya. Nah, kita lihat contoh di sini ada gambar, ya. Ada di sini ada 5 orang ya yang sedang diadili oleh bapak-bapak hakim yang ada di sini. Nah, pastinya ya setelah mereka diadili ya mereka akan dijatuhi vonis hukuman sesuai dengan kejahatan mereka. Jadi keadilan itu adalah sesuai porsinya, sesuai kejahatan mereka, mereka akan diadili. Ya, ini namanya juga pengadilan, pasti harus mengutamakan keadilan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana keadilan dapat dicapai? Kita tadi berbicara tentang keadilan. Bagaimana caranya keadilan dapat dicapai? Oke, pastinya kalian sudah memberikan jawabannya, namun Bapak kembali melengkapi ya, supaya kita terus sama-sama belajar. Ya, keadilan dicapai dengan adanya norma-norma serta ketaatan untuk melaksanakan norma. Ya, sekali lagi, dengan adanya norma-norma dan ditambah ketaatan untuk melaksanakan norma, maka itu akan tercipta keadilan. Nah, norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam masyarakat. Nah, ini jelas sekali, ya. Seperti yang anak-anak sekalian sudah pernah kerjakan, sudah pernah kemudian cari-cari ya, pelajari bahwa di Indonesia sendiri, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada bermacam-macam norma yang dibagi dalam 4 kategori ya, norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah, untuk apa norma-norma itu? Tentu saja agar tatanan kehidupan masyarakat menjadi harmonis, ada keteraturan, ya, dan tentu saja ada keadilan, ya. Oke, selanjutnya dalam hidup bernegara diatur, ya, dengan norma-norma hukum yang berbeda dengan norma lainnya. Jadi dalam negara Indonesia ya, norma hukum itu diatur berbeda dengan norma-norma yang lainnya. Nah, persamaannya ada, yaitu sama-sama membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib, ya, menjadi tertib, teratur, harmonis. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sanksinya, ya, konsekuensinya. Oke, lanjut. Ya, dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Jadi, di Indonesia sendiri ya, kita bicara tentang konteks Indonesia, norma hukum memiliki peran yang sifatnya menyeluruh ya, memiliki peran yang lebih besar dibandingkan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Mengapa? Ya, karena Indonesia itu negara yang memiliki banyak agama ya, agamanya beragam, suku bangsa yang beragam, adat istiadatnya juga beragam, manusianya juga dari ras yang berbeda-beda. Nah, tentu saja norma kesusilaan, adat istiadat, ya, ataupun agama itu tidak bisa kemudian menjadikan alat bagi negara yang sebagai suatu norma yang mengikat semuanya, yang memiliki kekuatan yang memaksa untuk semuanya itu bisa taat, bisa patuh ya terhadap norma yang sama. Maka kita bersyukur ya di Indonesia itu ada norma hukum yang jelas, yang mengikat dan maksa semua warga negara untuk patuh terhadap norma hukum. Oke. Ya, ini dia gambar-gambarnya supaya anak-anak lebih memahami. Ini ada lembaga-lembaga hukum ya di Indonesia.
Ini ada kepolisian, ada Kejaksaan Agung, ya Mahkamah Agung. Ini melakukan pelaksana norma hukum ya. Lalu ini ada masyarakat adat ya yang sedang bermusyawarah. Ini bisa tentang kesusilaan, norma kesusilaan atau norma kesopanan. Sini juga ada norma agama. Nah, di sini jelas ya norma kesopanan. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada informasi yang harus anak-anak selalu ingat. Ya, ini tentang bagaimana mengusahakan keadilan dalam konteks Indonesia. Nah, ingatlah bahwa ya, yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Ya, Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1 mengatakan juga, ya, yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi di Indonesia sendiri ada pemerintahan, ada hukum, ya, dan semua warga negara dari yang paling kecil ya, dari warga masyarakat yang paling rendah, RT, RW, kepala desa, camat, bupati, dan sampai presiden, ya, menteri-menteri, semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Semuanya ya di dalam pemerintahan yang wajib diayomi oleh pemerintah, wajib mendapat fasilitas negara, wajib warga negara semuanya wajib dan memiliki hak untuk diperhatikan oleh pemerintah. Nah, itu adalah keadilannya. Dan ya, warga negara juga wajib menjunjung tinggi hukum dan juga menghormati pemerintahan yang ada. Itu berlaku untuk semua. Nah, inilah Indonesia, negara hukum dan yang menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Oke, ini supaya kita lebih memahami ya. Nah, menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya, hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Jadi Indonesia adalah negara hukum. Dengan adanya hukum maka terjamin keadilan, di mana setiap warga negara mendapat atau memperoleh apa yang menjadi haknya atau apa yang semestinya didapatkan oleh setiap orang. Ya, itu pengertiannya. Oke, nah kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Bapak juga sudah nanti melihat jawaban kalian ya. Dan ini untuk membantu kita lebih memahami ya, Bapak sudah kasih ayat-ayat. Nah, apa yang kita pahami ya di sini, anak-anak sudah baca. Sebagai gambaran rupa Allah, kenapa kita perlu mengupayakan keadilan? Ya, kita tahu bahwa ya di sini dari Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah sediakan itu termasuk mengusahakan keadilan melalui ketaatan melaksanakan norma-norma. Nah, kita ingat ya anak-anak bahwa manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, mampu ya, salah satu kemampuan manusia untuk mencerminkan Allah sebagai gambar dan rupa Allah adalah kemampuan untuk memerintah bumi, untuk mengelola bumi. Manusia diberikan hikmat oleh Allah untuk menciptakan norma-norma, ya, kecuali wahyu ya, kecuali norma agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Nah, itu bukan ciptaan manusia, tetapi itu adalah apa yang dinyatakan Allah. Tetapi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan yang tercipta di dalam masyarakat ya, itu karena memang manusia itu gambar dan rupa Allah, sehingga manusia itu mampu membuat suatu keteraturan, mampu membuat norma-norma. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa norma-norma yang ada di sekitar kita ya, meskipun itu bukan orang-orang yang membuat norma itu bukan orang Kristen,
bukan orang yang baca Alkitab sebagai wahyu Tuhan. Tapi kita tahu bahwa karena mereka gambar dan rupa Allah, maka kita melihat kembali kepada Allah yang menciptakan, maka setiap norma-norma itu juga merupakan norma yang berasal dari Allah. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk kita laksanakan. Ya, Tuhan juga menuntut kita manusia sebagai gambar dan rupanya untuk mengupayakan keadilan melalui melaksanakan hukum dengan kesetiaan dan kasih. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita perlu adanya kesetiaan dan kasih. Ini ada ayat-ayatnya ya. Bapak bacakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum dengan benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu masing-masing. Lalu ini yang kedua, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Allahmu? Jadi sebagai gambaran rupa Allah, kita harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus berlaku adil, mencintai kesetiaan, ya, melakukan norma-norma itu, ya, dengan kesetiaan dan kasih. Ya, ini Bapak tulis norma hukum ya. Nah, seharusnya setiap norma, ya, tetapi terlebih lagi juga norma hukum yang memiliki kekuatan yang memaksa, yang nanti mengikat seluruh warga negara. Oke, selanjutnya. Nah, apa hubungan antara kepatuhan terhadap norma-norma dengan keadilan? Maksudnya adalah, apa sih hubungan kepatuhan kita terhadap norma dan juga keadilan? Bagaimana itu bisa dihubungkan? Nah, kita baca ini ya. Tanpa adanya norma, ya, kita tentu saja kita sudah pelajari bahwa kalau tidak ada norma, kalau tidak ada ketaatan juga untuk melaksanakan norma, maka yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana, ya. Kekacauan di mana-mana. Tidak ada maksudnya, maka ketidakadilan itu muncul, ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini hanya beberapa contoh ya yang Bapak ambil ya gambarnya dari internet. Nah, ini ada tawuran remaja. Ini ada orang yang korupsi ya, koruptor yang ditahan oleh KPK. Lalu ini ada komplotan penjahat atau perampok yang ditangkap oleh polisi. Nah, bayangkan ya kalau tidak ada norma hukum yang mengatur. Ya, bayangkan kalau tidak ada norma agama ya yang mengatur ya, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan ya, bukan hanya tidak boleh membunuh, marah terhadap saudara pun adalah dosa, gitu kan? Nah ini adalah contoh pelanggaran terhadap norma. Kalau tidak ada norma, maka seperti ini contoh-contohnya terjadi kekacauan, ketidakadilan ya. Ini para koruptor ini tidak adil terhadap warga negara karena mereka mengambil keuntungan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tidak adil dan juga tidak patut atau tidak semestinya mereka dapatkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga harus kalian pahami ya bahwa kita patuh terhadap norma ya itu bukan karena terpaksa atau karena takut kena sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Nah, biasanya nih ya, anak-anak misalnya ya, karena anak-anak sekalian ya, Bapak juga ya waktu kecil dan ya, kita tuh seringkali patuh terhadap norma, kita taat terhadap aturan karena takut kena sanksi. Ya, kalau misalnya dalam konteks sekolah ya, anak-anak sekalian patuh terhadap aturan-aturan sekolah ya, terkadang bisa jadi karena memang takut dihukum oleh guru, takut kena sanksi, takut di-skors dari sekolah ya, takut dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu membuat sebenarnya ya dengan perasaan seperti itu membuat kita terbeban sendiri. Seharusnya ya kepatuhan itu harus muncul dari tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dan terutama sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, apalagi kita yang sudah berada dalam Yesus Kristus
Kita harus menunjukkan gambar dan rupa Allah yang telah diperbarui melalui kehidupan kita dengan cara menaati norma dengan penuh tanggung jawab. Ya, sikap patuh ini muncul pertama kali dari kesadaran sendiri. Ya, kita tidak bisa langsung mengharapkan orang lain, ya. Mulai dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, lalu kita memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Dan jangan anak-anak sekalian tunggu cari orang yang sempurna untuk ditiru. Kita yang sendiri yang mulai terlebih dahulu. Kita yang memberikan teladan. Ya. Nah, kesadaran diri ini menolong kita untuk mengerti apa pentingnya, apa tujuan, apa fungsi norma-norma itu ada. Ya. Dan kita tahu, kita belajar hari ini itu supaya ada keteraturan, keharmonisan, dan keadilan di dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, namun kita juga harus ingat, ya, dari pelajaran agama anak-anak sekalian sudah belajar sebagai gambar dan rupa Allah, ya, manusia seluruhnya, ya, sebagai gambar dan rupa Allah sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa itu cenderungnya apa? Cenderungnya untuk tidak taat, ya. Nah, Bapak dan anak-anak sekalian, ya, juga adalah manusia berdosa. Tetapi syukur, ya, kita sudah diperbarui dalam Kristus. Namun kita juga tetap pada saat yang sama tetap adalah manusia yang bergumul untuk, ya, bagaimana kita bisa mematikan sikap dosa dalam kehidupan kita. Manusia berdosa cenderung untuk tidak taat, ya, cenderung tidak taat. Nah, tetapi dalam Yesus Kristus kita memiliki pengharapan. Kita diperbarui dalam hati, ya, dalam hati dan pikiran kita untuk dapat taat melaksanakan norma-norma bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang lihat, ya, bedanya, ya. Jadi kita bukan karena terpaksa takut kena sanksi, tapi karena tanggung jawab, ya, karena kesadaran diri, ya, dan karena kita sudah diperbarui dalam Yesus Kristus. Nah, kita melakukan norma itu, ya, sebagaimana adanya kita sebagai gambar dan rupa Allah, ya, dan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini kita melaksanakan norma dengan taat untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya, ya, bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam melaksanakan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat tadi kita sudah diperbarui. Nah, ini juga, ya, Amsal, ya, Raja Salomo, ya, menulis Amsal ini mengingatkan kita, ya. Dia berkata begini, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, ini hikmatnya Bapak Salomo ini luar biasa, ya. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita taat terhadap norma. Kita harus taat sebagai anak Tuhan, kita harus taat dengan kasih, dengan kesetiaan melaksanakan norma-norma. Nah, dan tidak hanya itu, ya. Di sini, ya, kita lihat ada kata kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya kesetiaan dan kasih itu selalu kita bawa dalam diri kita, menjadi bagian kita. Menjadi apa? Tulis kalau sudah ada di hati, ya. Maksudnya anak-anak sekalian, ya. Misalnya, ya, kalau anak-anak sekalian senang dengan game, maka terus main terus game, senang, ya. Setelah pulang sekolah atau setelah selesai mengerjakan tugas, pasti hatinya akan senang, ya, untuk tergoda untuk cari game terus, untuk bermain terus, gitu, ya. Nah, saat ini, ya, kita belajar tentang norma, ya. Kalau kasih dan kesetiaan itu ada dalam hati kita, kesetiaan terhadap norma-norma itu ada, maka itu akan tetap ada dalam diri kita. Nah, dan kita sadari bahwa kita itu manusia berdosa, ya, dan di dalam Tuhan saja kita itu dimampukan untuk taat, untuk belajar taat setiap hari. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini juga ada contoh-contoh, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam mematuhi norma. Kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, ini ada 3 contoh. Ini contoh saja. Mungkin anak-anak sekalian bisa memikirkan, ya, dengan pengertian yang sudah ada, bisa memikirkan contoh-contoh yang lain.
Nah, di sini ada budaya malu. Kok ada sih budaya malu? Ya, ini budaya malu, sikap malu melanggar aturan. Nah, lalu budaya tertib, ya, membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Ya, contohnya mengikuti antrian sesuai nomor antrian, gitu ya. Nanti masih banyak contoh lagi. Lalu budaya bersih, ini bersih terhadap apa ya? Bersih maksudnya ini berlaku jujur ya, berkata dan berlaku jujur. Bersih dari tindakan-tindakan kotor. Nah, ini semua ya tidak melanggar apa ya? Malu jika melanggar aturan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita bertemu dengan firman Tuhan, ya, yang menuntut kita untuk mematuhi firman Tuhan, maka kita tidak hanya melakukan atau taat terhadap norma-norma itu karena malu, ya, malu menjadi pelanggar hukum. Ya, memang kita malu, tapi kita harus lebih daripada itu ya. Bukan hanya supaya kita juga ini terlihat sebagai orang yang tertib atau terlihat sebagai orang yang bersih saja dilihat manusia, tetapi kita melaksanakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, kita lanjut. Wah, materinya sudah terbang. Itu artinya kita sudah sampai ke akhir daripada materi kita. Oke. Nah, untuk anak-anak sekalian bisa lebih memahami, Bapak kasih lagi soal latihan. Nanti ini dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Jadi ini instruksinya, perhatikan ya. Lakukanlah analisa ya, atau telaahlah ya lingkungan sekitarmu dan temukan pengertian arti penting norma dalam mewujudkan keadilan serta contoh-contohnya. Jadi nanti melakukan pengamatan, anak-anak sekalian melakukan pengamatan ya lingkungan sekitar. Selama ini apa ya yang anak-anak sekalian pahami tentang arti norma? Dengan adanya norma maka ada keadilan. Seperti apa sih? Nah, kalian nanti menuangkan ya hubungan. Nanti Bapak kasih contoh ya. Ini nanti dikerjakannya. Lalu tambahkan ayat Alkitab yang cocok ya. Jika ketemu yang cocok ya. Lalu tuangkan hasil analisamu dalam bentuk mind mapping dan paragraf dan poin-poin. Nah, pilih salah satu ya antara mind mapping atau paragraf dan poin-poinnya. Nah, ini ada catatan yang perlu diperhatikan ya. Boleh berdiskusi dengan orang tua, kakak, atau teman. Nah, boleh ya berdiskusi kalau jika ada kebingungan dan juga tanya kepada Bapak nanti di Google Classroom kalau ada kebingungan. Nah, lalu buatlah karyamu semenarik dan kreatif mungkin ya. Ini ya yang mind mapping ya, yang suka gambar, yang suka dengan konsep-konsep ya, yang tidak terlalu bosan Pak dengan tulisan aja. Saya mau bikin yang kreatif, boleh silakan Bapak. Silakan ya dengan membuat mind mapping. Nah, lalu ada juga ya Pak, saya kurang kreatif nih. Saya ini aja lah paragraf dan poin-poin aja ya, udah boleh. Tapi asal tetap rapih ya, tetap menarik dan kreatif. Lalu ini ayat Alkitab tidak wajib ada ya. Kalau anak-anak sekalian temu, puji Tuhan, gitu ya. Artinya anak-anak sekalian bisa menghubungkan antara apa yang kalian pelajari dengan firman Tuhan. Lalu juga ini ya, jangan mencontek hasil temanmu. Ya, kerjakan sendiri ya. Oke, kita lihat contoh ya. Bapak sudah sediakan contohnya. Nah, ini ada contoh dari mind mapping ya. Ini Bapak yang buat ya, ini ada namanya ya. Nanti kelasnya kalian tulis sendiri. Nanti anak-anak sekalian bisa zoom ya, zoom in. Bisa memperbesar ini untuk melihat lebih jelas ya. Lalu ada contoh paragraf dan poin-poin. Nah, ini contohnya. Nah ini lihat ya. Jadi ini Bapak ada kasih pengertian ya. Ini pengertian. Keberadaan norma-norma dan ketaatan terhadap norma sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan serta mencegah terjadinya kekacauan dan ketidakadilan di mana-mana. Nanti anak-anak sekalian ya setelah melakukan pengamatan, silakan untuk menuangkan apa yang anak-anak sekalian pahami hubungan antara norma-norma, kepatuhan terhadap norma-norma dan keadilan. Ya, nanti tulis pemahaman kalian. Tidak boleh sama ya dengan apa yang Bapak sampaikan ya ini. Nanti setelah itu lahir dari pemahaman kalian ya. Setelah belajar. Nah,
anak-anak sekalian menjelaskan dengan pengertian sendiri, dengan pemahaman yang anak-anak sekalian bisa. Lalu di sini juga Bapak ketemu ayat Alkitab nih, cocok, pas dengan tema yang kita bisa ini ya, tema yang kita bahas hari ini ya. Bila tidak ada wahyu menjadi liar larak ya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, kita ingat bahwa norma agama itu kan berasal dari wahyu Tuhan ya. Lalu ini, tanpa wahyu, tanpa norma agama, maka kita menjadi manusia-manusia yang liar ya. Bayangkan ya, kalau tidak ada Alkitab ya, yang mengajarkan kita tentang kebenaran, hidup teratur dan lain sebagainya, kita menjadi manusia yang liar ya. Lalu juga tanpa hukum ya, kita sudah tahu bahwa tanpa hukum, tanpa adanya norma, maka yang ada adalah kekacauan di mana-mana. Nah, lalu ini ada contoh ya, ada 3 contoh. Anak-anak bisa memberikan juga nanti contoh-contoh ya. Ini Bapak temukan 3 contoh. Ya, anak-anak sekalian bisa juga temukan 3 atau minimal 2 contoh saja boleh ya, 2 contoh saja boleh. Nah, kalau 3 puji Tuhan bagus gitu ya. Nah, ini kata-katanya. Nah, Bapak sudah coba untuk menuliskannya. Ini Bapak bentuk dalam apa ya? Bentuk pohon ya. Nanti mungkin anak-anak sekalian bisa perbesar. Nah, ini di sini Bapak taruh pengertiannya. Di sini ada ayat Alkitabnya ya. Sorry. Di sini ada ayat Alkitabnya, di sini pengertian norma ya yang menurut pemahaman Bapak ya, tentu saja dilihat dari buku juga ya. Nah, lalu di sini ada contoh-contohnya. Ini ada contoh 1, contoh 2, contoh 2 dan contoh 3. Nanti anak-anak bisa buat ya. Yang suka mind mapping, silakan nanti lihat juga ya contoh-contoh mind mapping di internet, tetapi kontennya, isinya itu yang kalian temukan sendiri sesuai hasil pengamatan. Nah, demikian penjelasan tugas. Silakan dikumpulkan ya, jangan lupa batasnya adalah jam 2 atau pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Silakan dikerjakan ya, tetapi jangan dikerjakan waktu pelajaran lainnya, kerjakan waktu kosong. Bapak kira waktunya cukup ya untuk kalian mengerjakan. Oke, kita tiba di penghujung. Nah, kita tadi ini ya salah satu tujuan pembelajaran ya. Jadi kita sudah belajar ya bahwa bagaimana mencapai keadilan. Nah, di Indonesia sendiri kita bersyukur banyak norma ya. Ada norma-norma yang berlaku di Indonesia yang menjamin tidak hanya keteraturan dan keharmonisan, tetapi menjamin keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin keadilan kita semua ya, untuk mengalami keadilan sebagai warga negara. Oleh karena itu kita harus mensyukuri ini adalah pemberian Tuhan ya. Nah, kita menyanyi lagu Indonesia Negaraku, Tuhan yang memberikannya. Nanti anak-anak yang tahu lagunya silakan nyanyi bersama ya. Yang belum tahu silakan lihat ini, klik link YouTube-nya ya. Oke. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Silakan yang tahu lagunya kita sama-sama ngikutin ya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Oke. Kita kembali ke PowerPoint. Nah,
Sorry. Nah, sekarang kita berdoa ya. Nah, di sini Bapak mau anak-anak sekalian juga merenungkan ayat ini ya. Yeremia 29 ayat 7 ya, sangat cocok dengan ini ayat yang sering sekali digunakan dalam pelajaran PPKN ya. Ini ayat yang terkenal sekali, boleh anak-anak sekalian hafalkan ya. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah, ini dikatakan kota ya, tapi kita juga boleh makanya dalam konteks Indonesia. Kita berdoa bagi negara kita Indonesia, kita bersyukur ya atas kehadiran negara Indonesia yang menjamin keadilan bagi kita semua sebagai warga negara, sebab Indonesia adalah negara hukum. Oke, menutup pelajaran hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk kita berdoa, mensyukuri keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum, negara yang menjamin keadilan, dan juga negara yang juga diatur oleh berbagai norma-norma yang tercipta dalam masyarakat. Mari kita berdoa. Oke, semua tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena baru saja kami sudah belajar tentang hubungan antara norma-norma dan juga keadilan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menciptakan kami sebagai manusia di dalam gambar dan rupa-Mu, sehingga kami mampu, ya manusia mampu untuk menciptakan atau membuat norma-norma. Dan Tuhan juga mewahyukan ya norma agama yang berasal dari wahyu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami berada di negara Indonesia yang merupakan negara hukum, di mana negara hukum menjamin keadilan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati anak-anak-Mu dalam mengerjakan tugas. Kiranya tugas yang dikerjakan dengan sukacita dan juga dikerjakan dengan penuh semangat, sehingga boleh lebih memahami lagi materi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga memberkati pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tuhan yang memberkati setiap peralatan yang kami pakai. Tuhan yang memberkati internet, ya. Tuhan yang memberkati juga listrik sehingga tidak terjadi pemadaman. Tuhan juga kami berdoa buat orang tua daripada anak-anak sekalian. Tuhan yang memberikan berkat-Mu sehingga orang tua semuanya bisa mensupport anak-anak masing-masing untuk bisa belajar. Tuhan bagi yang kekurangan, Tuhan juga yang memberikan berkat-Mu sehingga anak-anak di SLH Ambon dan juga terkhususnya anak-anak kelas 7 ini Tuhan, boleh semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena Tuhan yang selalu menyediakan berkat. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati proses belajar kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oke, demikian pelajaran hari ini. Oke. Bye.